Kiprah Jati. Kampung Roto. Ndak gampang bertengkar satu sama lain. 2, rezekine saya akeh. 3, negarane gak dikeruki wong liya terus ya toh. Oleh duit yo manfaatnya banyak. Ping 5, politik ekonomi dan politik pergaulan di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif mesti tertata dengan rapi. Mengapa kau biarkan dirimu terbelenggu oleh keangkuhan? Seandainya engkau sadar diri, tiada hidup yang abadi. Gemerlapnya dunia yang fana, semuanya hanya sementara. Menutupi hati dan nurani, atau sengaja membutakan diri. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku neng tunjungan. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku bebarengan. Jak, ayo jak, Ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan, setiap minggu dan boleh dikata kami menerima SMS, surat-surat, usulan-usulan, pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali. Bahkan ini ada yang dari Kalimantan, ada yang Sumatera, dari Jakarta juga banyak, dari Kuala Lumpur. Tapi mohon maaf, andai kata di sini tidak kami jawab semuanya, biasanya pertanyaan atau usulan kami jawab sesuai dengan temanya. Sehingga dalam kesatuan acara itu kita tidak terlalu nyimpang jauh. Tapi semuanya sangat kami perhatikan. Dan ini terima kasih atas perhatiannya bahwa ternyata Kiprah Jati dalam Dama TV ini mempunyai dampak sosial. Dan menurut sebagian besar surat-surat yang kami terima, umumnya dianggap membuka kecerdasan pikiran. Syukurlah kalau begitu ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Dama TV ya. Memang inilah para penonton dan sekarang sudah waktunya kita memberi kesempatan kepada para tamu dan adik-adik ini kira-kira ada usulan dan pertanyaan apa. Dari sebelah kiri sana kelihatannya mulai angkat tangan, monggo. Namanya sekaligus, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Nama saya Kartiwi, sama seperti Mas Krisna ya. Saya 91 lulus Unibro. Saya di Mojokerto punya paguyuban Sendang Wungu. Dengan paguyuban itu akhirnya saya ketemu Abah Ahmad, ketemu Mbak Indah, kemudian direkrut sebagai sekretaris Parwi Mojokerto. Untuk tingkat perjuangan saya mempunyai LSM namanya Taruna Nusantara, disingkat Tantra. Dari keprihatinan itu saya ingin generasi atau taruna yang tergabung dalam wadah Nusantara ini mempunyai kepedulian dalam hal ini budaya. Karena apa? Karena dari keprihatinan sosial seperti itu termasuk tadi sempat disinggung di pengantar awal dari Mas Jati mengenai adanya kelompok-kelompok keangkuhan yang perlu dinetralisir dengan pendekatan budaya. Bahkan yang lebih halus dari penjelasan tadi itu ibaratnya anjing sama kita aja saling bertukar nafas kok. Dan di dalam wadah nafas yang namanya alam ini ada simfoni yang indah namanya Indonesia, kan begitu. Saya mempunyai LSM Tantra atau Taruna Nusantara ini
terkait dengan tema yang sedang kita kaji namanya Idul Fitri. Memang Fitri kan suci, ya, titik nol. Dari sekian berjuang, tapi berjuang melawan hawa nafsu. Hanya konsep kemenangan yang ditempuh itu menggunakan pendekatan zero sum game, permainan jumlah nol. Ingin menang jika yang lain kalah, ingin gembira jika yang lain sedih. Nah itu kan konsep nol, permainan jumlah nol. Padahal kalau kami mengusung, yang tepat itu sebenarnya konsep harmoni. Jadi sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Mbak Indah, sekian ribu tahun kita telah mengalami puasa setiap tahunnya. Tapi kenyataan hidup selalu tetap pahit. Ya karena kalau saya pribadi menjawab, mungkin ini bisa diterima Flor, bahwa yang dipakai menang itu agar yang lain kalah. Nah yang kalah ini kan dendam lagi. Nah akhirnya tidak ada hentinya titik itu. Berarti yang aman, ini versi saya, adalah konsep harmoni. Sebagaimana Indonesia, ada merah dan putih. Merah itu jelas beda sama putih. Putih juga beda sama merah. Kalau kita yang pakai pertarungan di situ, ya terjadi merah muda. Kan begitu. Padahal saya tidak itu yang saya pakai. Saya jejerkan merah dan putih itu. Saya harmonikan. Saya letakkan bersandingan dalam satu bingkai namanya Nusantara. Seperti itu membuat saya optimis dengan membentuk LSM namanya Taruna Nusantara. Dengan falsafah bingkai hitam, maksud saya merah dan putih dalam bingkai teritorial Nusantara. Semoga dalam wadah silaturahmi para pemerhati Mojopahit yang pernah mengalami keemasan era dulu, itu menjadi bangkit kembali, dipacu lewat kepedulian untuk agar kita terasa hidup berdampingan dengan sesama. Mikul dhuwur mendem jero, kalau kepada yang lebih tua, konsep menahan diri bila ketika sedang diuji kesabaran, itu yang penting bagi kami. Bahkan, nyun sewu ya, bahkan saking sayanya bangga kepada Indonesia. Walaupun saya Islam ya, satu Islam tapi di Indonesia. Saking bangganya itu, saya itu berani berpikir, bahkan menantang. Coba sih, kalau sekarang ini ada yang namanya lie detector, alat kebohongan, deteksi kebohongan. Dan saya terpikir pula, kalau ada alat namanya uji kesabaran, insya Allah Indonesia itu paling sabar di antara Islam di umat dunia ini. Dari situ mungkin wacana ini kami lemparkan dan kami suguhkan di sini sebagai ikut memberikan perbendaharaan dari tema yang sedang kita kaji dan sedang kita bahas mengenai perlunya kita hidup di alam fitri yang tadi Idul Fitri itu adalah kemenangan, tidak kemenangan yang lain kalah, tapi berjalan seiring yang harmoni tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih. Waduh, ini jelas mungkin anak cucunya siapa ya, Resi di zaman Mojopahit yang terkenal itu. Karena retorika bahasa, arah pembicaraan betul-betul sangat normatif dan mendasar. Berkepribadian juga. Memang itulah. Jadi sebenarnya saya sering kita nggak ada untungnya ya orang goroh itu mesti dirinya tahu. Kayak pernah ditanya, saya kenapa kok Pak Jati itu kalau ditanya kok kebetulan agamanya Islam? Ya karena pada waktu pertama kali masuk bukan saya yang mau masuk, siapa? Orang tua saya. Saya yakin semua ini sama ya. Kebetulan kita hidup di sini, saya di Blitar kebetulan. Dan pagar saya itu mepet pondok pesantren. Pada waktu sekolah, ya sekolahan saya di Kuningan di Blitar, Pak, siapa namanya bapak, namanya putranya, ditulis Jati Kusumo, nama kecil Sujati gitu. Agama bapak yang nulis bukan saya belum bisa nulis, ditulis oleh bapak Islam. Ya kebetulan aja karena di sini, andai kata di Nusa Tenggara sana, mungkin ya Katolik atau Kristen, ada kata lahir di India, mungkin Hindu, ada kata di Tibet, mungkin Buddha. Jadi
ngotot soal agama, itu berarti mereka itu belum selesai belajar agamanya. Kalau sudah selesai apapun, hidup itu enak banget. Nggak ada kamu yang ada kita, nggak ada saya yang ada minimal kami ya. Kami Jatikusumo, karena apa? Karena saya punya istri, punya anak, punya cucu, punya tetangga. Lalu kita siapa? Indonesia. Luas lagi kita siapa? Umat manusia. Jadi matur nuwun Mas. Ya tepuk tangan sekali lagi. Ini tamu dari Mojokerto, anak cucu Prabu Brawijaya ini. Ini kalau ke sini tidak keliru, karena di sini dululah, di Wangon inilah, di Sumber Biru dan Nagan inilah pertama kali Empu Gandring. Begandring itu bukan tukang buat keris, lalu kerisnya tusuk-tusukan. Itu dibuat oleh Belanda. Tidak seperti itu Kidung Eyang Surondoko, Kidung Prabu Brawijaya yang ketiga. Setelah beliau lengser, beliau membrahmana, mendito di daerah Pandaan sana, yang Yoso Candi Jawi itu. Lalu beliau membuat Kidung Plangi Singosari, tentang besok suatu saat anak cucu itu akan, dan lain sebagainya. Intinya Begandring itu adalah ceramah, indoktrinasi. Negara sudah harus besar, negara Nusantara harus besar, digembleng di sini. Itu namanya Begandring. Ya, Begandring. Setelah itu Singhasari Nyo. Gitu loh. Singhasari Nyo tuh jerih payah, susah payah, kerja keras. Sudah waktunya untuk mendirikan negara. Karena negara bahari terdiri dari lautan, angkatan laut dibantur, digembleng di sana. Yang paling pinter mengarungi sampai tengah lautan diangkat jadi panglima. Itu setelah dari sini pindah ke Kalikonto. Karena dulu air itu tinggi. Setelah Kalikonto pindah ke Pare, ke Jombang, terakhir lalu di Trowulan, di sana. Jadi sebenarnya urut sekali. Buktinya apa? Jangan percaya kalau leluhur kita itu pekerjaannya perang terus. Kalau orang tukaran, sekarang tuh misalnya desa tukaran, nggak mungkin sempat bangun masjid. Nggak mungkin sempat bangun gereja. Nah, leluhur kita juga begitu. Candi di mana-mana, tempat persembahyangan di mana. Artinya pada waktu itu keadaan sangat damai, guyub, rukun. Tukaran beras apa? Subur makmur kok. Ini bukan negara sing kering keruntang, wah surga dunia di sini. Oleh karena itu setelah Fitri ini mari kita syukuri dengan kesabaran, matur nuwun. Semuanya sudah menyampaikan lewat Dhamma TV, dan terima kasih juga kepada Dhamma TV yang dengan sabar dan telaten dipuhake ngobrol terus demi kemanusiaan dan demi Nusantara dan bahkan demi dunia supaya damai dan sejahtera. Kibah Jati.